Namaku Anjani. Usia 23 tahun, mahasiswa tingkat akhir jurusan psikologi di salah satu universitas swasta ternama. Sejak kecil, hidupku tidak selalu berjalan mulus. Ibuku meninggal saat aku masih duduk di bangku SMP karena kecelakaan lalu lintas. Ayahku, seorang pengusaha properti, menikah lagi 2 tahun kemudian dengan wanita yang, kalau dilihat dari luar, sangat sempurna, anggun, cerdas, karir gemilang. Dia adalah Ibu Nadine, ibu tiriku. Aku tidak pernah benar-benar dekat dengannya. Bukan karena dia kejam atau bersikap kasar, justru sebaliknya. Dia terlalu manis, terlalu ramah, terlalu palsu. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi setiap kali dia tersenyum padaku, aku merasa seperti melihat topeng yang rapi dan menipu. Ayahku mencintainya. Mereka tampak cocok, pasangan mapan dengan rumah mewah dan kehidupan sosial yang aktif. Tapi tetap saja, sebagai anak kandung yang telah kehilangan ibu, aku merasa tidak pernah benar-benar bisa menyatu. Tapi aku bukan gadis yang suka drama. Aku cukup mandiri. Fokus kuliah, punya beberapa teman dekat, dan yang paling penting, aku punya pacar yang sangat aku cintai, Dava. Dava adalah sosok lelaki ideal di mataku. Tampan, tinggi, humoris, dan dewasa. Kami sudah pacaran hampir 2 tahun. Dava mengenalku saat aku mengikuti seminar kampus tentang mental health. Dia adalah salah satu pembicara tamu dari komunitas sosial yang aktif memberi edukasi kesehatan mental. Pembicaraannya membuatku terpesona, dan setelah beberapa kali bertemu lagi di acara serupa, dia mulai mendekatiku. Awalnya aku ragu. Aku tahu dia pria yang punya banyak pengagum. Tapi seiring waktu, dia membuktikan bahwa niatnya tulus. Dia sabar saat aku bercerita tentang trauma kehilangan ibuku, dan tidak keberatan dengan kenyataan bahwa aku tinggal di rumah besar bersama ayah dan ibu tiri yang sering terasa seperti orang asing. Dava pun kukenal oleh keluargaku. Ayah cukup menyukainya. Ibu tiriku? Entahlah. Dia bersikap manis, seperti biasa, tapi ada sorot aneh di matanya setiap kali kami bertiga berbicara. Saat itu aku menganggapnya perasaanku saja. Hari-hariku berjalan normal. Kuliah, mengerjakan skripsi, sesekali bertemu Dava. Kami sering jalan ke tempat yang tenang, makan malam berdua, atau sekadar nonton di rumah saat ayah dan Ibu Nadine sedang pergi. Kehidupan di rumahku pun tenang, setidaknya di permukaan. Ayah lebih sering sibuk di luar kota karena bisnis. Sedangkan Ibu Nadine, sebagai manajer senior di sebuah perusahaan multinasional, hampir tiap hari berangkat pagi dan pulang larut. Aku sering bertanya-tanya, apakah dia benar-benar sesibuk itu? Tapi ya, dunia kerja level atas memang keras, pikirku. Yang membuatku heran, Dava juga belakangan sering sibuk. Maaf, Yan, aku ada proyek dadakan. Atau lagi ada kampanye sosial, mungkin pulangnya malam. Dan meski kami tetap saling menghubungi, aku mulai merasa Dava menjauh. Tapi setiap kami bertemu, sikapnya hangat seperti biasa. Tak ada tanda-tanda mencurigakan. Bahkan saat aku menginap di rumahnya beberapa akhir pekan, dia tetap memperlakukanku seperti satu-satunya wanita di dunia. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal dalam diriku. Hari itu hari Sabtu. Ayah sedang keluar kota. Katanya ada proyek baru di Bali. Aku bangun agak siang dan turun ke dapur untuk sarapan. Aku kaget saat mendapati meja makan sudah tertata rapi dengan omelet dan kopi hitam, khas Ibu Nadine. Dia duduk santai sambil membaca tablet kerjanya, mengenakan blazer dan sepatu hak tinggi.
pagi, Anjani, sapanya lembut. Sarapan dulu, ya? Ibu mau keluar kota sebentar, ada seminar di Bandung. Aku mengangguk. Sendiri, Bu? Ya, timnya langsung ketemu di sana, jawabnya sambil tersenyum manis. Aku duduk diam, mengamati wajahnya yang dipulas sempurna. Lipstik merah muda, alis terbingkai rapi, dan parfum beraroma mahal memenuhi ruangan. Wanita ini benar-benar tahu cara menampilkan citra sempurna. Setelah dia pergi, aku duduk termenung. Kenapa ya? Aku merasa kosong? Mungkin karena ayah jarang di rumah. Mungkin karena aku mulai meragukan hubunganku dengan Dava. Atau mungkin karena instingku menjerit bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Beberapa hari kemudian, aku melihat Dava di kampus. Dia menungguku di parkiran dengan mobilnya. Maaf, kemarin aku nggak bisa balas chat. Lagi chaos banget di tempat kerja, katanya dengan nada lelah tapi tulus. Aku hanya tersenyum. Kamu baik-baik aja, kan? Dia mengusap kepalaku. Baik. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Aku tetap sayang kamu. Aku mengangguk, tapi dalam hati ada suara kecil yang berbisik, dia berbohong. Entah dari mana datangnya perasaan itu. Tapi aku tahu betul intuisi perempuan jarang salah. Beberapa minggu berlalu. Aktivitas kembali seperti biasa. Tapi aku mulai mengamati lebih saksama. Setiap kali Ibu Nadine mengatakan dia akan keluar kota, Dava juga tiba-tiba susah dihubungi. Kalau aku coba video call, dia tidak mengangkat. Jawabannya selalu sama. Maaf, lagi di luar. Nanti aku kabari ya. Tapi kabar itu kadang datang larut malam atau esoknya. Aku juga melihat sesuatu yang aneh di rumah. Suatu hari, aku menemukan sapu tangan laki-laki di kursi belakang mobil Ibu Nadine. Aku memungutnya diam-diam. Ada bordir inisial DR. DR. Dava Rahadian. Jantungku nyaris berhenti. Aku langsung menepis pikiran itu. Ah, bisa saja DR siapapun, kataku pada diri sendiri. Tapi kenapa harus di mobil ibu tiriku? Suatu malam, saat aku sedang di kamar, temanku, Vika, mengirimi pesan. Kami sudah bersahabat sejak SMA dan dia tahu semua kisah hidupku. Pesan itu pendek, tapi menghentak. Jan, kamu tahu gak siapa yang barusan aku lihat check-in di hotel dekat kantor gue? Dava sama ibu tiri kamu. Aku terpaku. Tanganku bergetar saat membalas, kamu yakin? Beberapa menit kemudian, Vika mengirim foto. Tidak satu, tapi 3. Foto pertama, Dava berdiri di lobi hotel sambil menggenggam tangan seorang wanita mengenakan kacamata hitam besar dan jaket mahal. Meski wajahnya tertutup sebagian, aku tahu siapa dia. Foto kedua, mereka berdiri sangat dekat, dan wanita itu menyentuh dada Dava intim sekali. Foto ketiga, mereka masuk lift bersama. Wajah mereka terlihat jelas. Itu Ibu Nadine. Dan Dava. Dunia seakan runtuh menimpaku saat itu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Foto-foto yang dikirim Vika masih tertanam jelas di kepalaku, menari-nari seperti kabut hitam yang menyesakkan dada. Aku melihatnya lagi dan lagi, berharap ada keajaiban bahwa itu hanya ilusi optik, hanya kesalahan sudut pandang, hanya apapun yang bukan kenyataan. Tapi wajah mereka terlalu jelas. Terlalu dekat. Terlalu akrab. Aku berbaring di kasur,
memeluk lutut dan menggigit bibir sampai hampir berdarah. Mataku memerah. Bukan hanya karena menangis, tapi karena marah. Marah pada Dava. Marah pada ibu tiriku. Marah pada diriku sendiri. Selama ini aku begitu percaya. Aku memberikan hatiku pada seseorang yang ternyata tidur dengan wanita yang kupanggil ibu. Aku tahu ibu tiriku bukan malaikat, tapi aku tidak pernah menyangka sejauh ini. Bahkan binatang pun tak menikam dari belakang sekejam itu. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Tapi aku harus tetap bermain peran. Aku turun ke meja makan seperti biasa, mencoba bersikap netral. Ibu Nadine sudah duduk di sana, mengenakan daster sutra warna pastel. Rambutnya disanggul santai, tapi rias wajahnya tetap sempurna. "Pagi, Anjani," katanya lembut, seolah malam sebelumnya dia tidak melakukan dosa. Aku balas senyum. "Pagi, Bu." Aku duduk, memotong roti tawar, lalu mencelupkannya ke dalam teh manis yang sudah disiapkan Mbak Lilis, asisten rumah tangga kami. Suasana tenang, terlalu tenang. Aku mencuri pandang ke arah ibu tiriku. Tangannya sibuk menggulir layar ponsel. Jemari lentiknya menari cepat, lalu sesekali senyuman tipis tersungging di bibirnya. Mungkin dia sedang chatting dengan Dava. Pacarku. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Tapi aku tahan. Belum saatnya. Dava menghubungiku 2 hari kemudian. Seolah tak terjadi apa-apa. "Sayang, maaf ya baru sempat kabarin. Aku sempat keluar kota. Nggak bawa laptop, baterai HP juga habis. Kamu gimana?" Aku menatap pesan itu lama. Lalu hanya membalas. "Gak apa-apa. Aku ngerti." Padahal tidak. Aku tidak mengerti sama sekali. Aku sedang menyusun kepingan puzzle yang selama ini terlewat dari mataku. Aku mulai menyisir ingatanku ke masa-masa sebelumnya. Betapa mereka ternyata sudah memberikan banyak sinyal, aku saja yang buta. Beberapa bulan lalu, aku pernah mengajak Dava makan malam di rumah. Ayah sedang keluar negeri waktu itu, jadi hanya aku, Dava, dan Ibu Nadine. Aku ingat, saat itu aku ke dapur sebentar untuk membantu Mbak Lilis. Saat aku kembali ke ruang makan, aku sempat melihat Ibu Nadine sedang menatap Dava dalam. Terlalu dalam. Dan ketika aku masuk, dia tersenyum canggung, lalu mengalihkan pandangan. Dava juga tampak gugup, tapi aku mengabaikannya. Lalu pernah juga saat ulang tahun Dava, aku mengunggah foto kami berdua ke Instagram. Tidak lama, Ibu Nadine menyukai fotonya, lalu mengomentari, "Kalian cocok banget hati merah 2." Waktu itu aku menganggapnya sebagai bentuk dukungan. Tapi sekarang, dengan semua yang aku tahu, kalimat itu menjijikan. Dan sekarang semuanya terasa lebih masuk akal. Seringnya Ibu Nadine tiba-tiba berdandan berlebihan hanya untuk rapat di luar kota. Seringnya Dava mendadak tidak bisa dihubungi di waktu yang persis sama. Sikap mereka yang terlalu biasa kalau sedang bersamaku, seolah ingin menunjukkan bahwa tak ada apa-apa padahal ada. Mereka terlalu pintar berakting. Tapi tidak cukup pintar untuk bersembunyi selamanya. Aku mulai memata-matai. Ya, aku tahu itu kelihatan seperti gadis patah hati yang murahan. Tapi aku butuh bukti. Lebih banyak dari sekadar 3 foto di hotel. Aku butuh cerita lengkap. Aku butuh kejelasan. Aku butuh alasan untuk menghancurkan mereka dengan cara paling memalukan. Vika membantuku.
Dia ikut memantau kebiasaan ibu tiriku karena kantornya tidak jauh dari area tempat hotel itu berada. Kami mulai mencatat. Hari Kamis, Ibu Nadine bilang ada konferensi di luar kota. Tapi mobilnya terlihat parkir di hotel yang sama seperti sebelumnya selama 2 jam. Hari Minggu, Dava pamit ada kegiatan sosial di luar kota, tapi lokasi pelacakan GPS HP-nya menunjukkan dia berada di kawasan yang sama dengan hotel itu. Tepatnya di kamar 807, berdasarkan data check-in yang berhasil kami lihat dari kenalan resepsionis Vika. Hari Selasa minggu berikutnya, lagi-lagi mereka menghilang dalam waktu yang bersamaan. Kali ini mereka lebih hati-hati. Tapi ada CCTV restoran hotel yang menunjukkan mereka duduk berdampingan, berciuman kilat sebelum naik lift. Demi apapun, aku benar-benar ingin muntah. Aku mulai menjaga jarak dari Dava, pura-pura sibuk dengan skripsi. Dia mulai curiga, tapi tetap memainkan peran kekasih baik hati. Kalau kamu capek, cerita ya. Aku khawatir kamu drop. Maaf ya akhir-akhir ini aku jarang bisa nemenin. Tapi hatiku tetap buat kamu, Jan. Bangsat. Kalimat manisnya sekarang seperti pisau. Ibu Nadine pun semakin manis akhir-akhir ini. Membelikan skincare mahal, menawari pijat di spa, dan kadang bahkan menyelipkan uang tambahan untuk self-care. Mungkin dia merasa bersalah. Atau justru sedang menikmati perannya sebagai pengkhianat ganda, ibu dan saingan dalam satu tubuh. Suatu malam, aku duduk di kamar dengan lampu remang. Di meja, ada laptop, foto-foto hasil investigasi, dan catatan kecil berisi tanggal dan waktu aktivitas mereka. Semuanya mulai membentuk satu alur, perselingkuhan terorganisir, rapi, dan terencana. Aku menarik napas panjang. Aku sudah cukup diam. Cukup berperan jadi gadis baik. Sekarang waktunya aku menyusun rencana untuk membuat mereka merasakan separah luka yang mereka berikan padaku. Aku mulai memikirkan cara terbaik, menyerang ego mereka. Menyerang di tempat di mana reputasi adalah segalanya. Ibu Nadine adalah wanita karir, citranya bersih dan dihormati. Dava adalah aktivis sosial dan pembicara publik, terkenal di komunitas psikologi kampus dan media sosial. Jika mereka jatuh, mereka tidak akan jatuh diam-diam. Mereka akan jatuh dengan suara keras, disaksikan banyak orang, dan tanpa bisa berdalih lagi. Aku tidak akan menyentuh mereka dengan tangan. Aku akan menyentuh mereka dengan bukti. Dengan kebenaran. Dengan kejamnya kenyataan yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu aku menulis pesan ke Vika. Kita mulai gerak. Aku mau mereka hancur. Tapi elegan. Bukan teriak-teriak di jalanan. Aku mau mereka kehilangan segalanya, nama baik, posisi, dan muka. Aku mau semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Vika hanya membalas dengan emoji api dan kata, "Gue dukung." Sampai akhir. Dan aku tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. 2 minggu telah berlalu sejak aku menerima foto-foto itu dari Vika. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Aku tak lagi memandang Dava dengan mata penuh cinta, atau ibu tiriku dengan toleransi yang lembut. Yang kutatap sekarang adalah 2 wajah pengkhianat. Tapi aku bersabar. Aku tahu, jika ingin membalas, aku tidak bisa sembarangan. Aku tidak ingin balasan penuh teriakan, air mata, dan emosi sesaat. Aku ingin kejatuhan mereka menjadi legenda. Hari itu hari Senin, aku berpura-pura menghubungi Dava lebih dulu. Aku tahu dia suka merasa superior saat wanita mendekat duluan.
Aku mengirim pesan. Lama nggak ngobrol. Kamu sibuk banget ya? Makan siang, yuk. Dia membalas cepat. Bahkan terlalu cepat. Kamu ngajak aku makan siang? Wow. Kapan? Hari ini juga boleh. Jangan ngajak aku kalau nanti ngilang lagi. Aku udah kangen. Aku nyaris tertawa membaca balasannya. Cinta macam apa yang masih dia jual setelah tidur dengan ibu tiriku? Kami bertemu di sebuah restoran rooftop yang biasa kami datangi dulu. Aku memesan makanan favorit kami berdua, seperti masa lalu tak pernah berubah. Dia datang dengan kemeja putih bersih dan senyum sok perhatian. Padahal aku bisa mencium aroma parfum mahal yang familiar, parfum yang juga biasa digunakan ibu tiriku. Kamu kelihatan cantik banget hari ini, katanya sambil duduk. Udah lama yang gak ketemu kayak gini. Aku kangen. Aku menatap matanya, membiarkan ia menikmati kepura-puraan ini. Kamu yakin? Tanyaku pelan. Dava mengerutkan dahi. Maksud kamu? Aku tersenyum. Kamu yakin masih kangen aku? Atau kamu lebih kangen check-in di hotel bareng? Nadine. Wajah Dava membeku. Tangannya terhenti di atas sendok. Kamu ngomong apa sih, Jan? Aku membuka tas kecilku, lalu mengeluarkan satu amplop besar berisi cetakan foto-foto hasil investigasi. Aku menggesernya ke arahnya. Dengan ragu dia membukanya. Matanya bergerak cepat, lalu pelan-pelan membesar. Foto-foto itu terlalu jelas. Dirinya dan ibu tiriku di hotel, bergandengan tangan, mencium pipi, tertawa di lobi. Bahkan ada satu foto dari CCTV restoran yang menunjukkan mereka berpegangan tangan di bawah meja. Aku punya semuanya, Dava. Lokasi, waktu, bahkan rekaman suara kamu bicara manja di lift, ucapku dingin. Dia mencoba tertawa kecil. Kamu ngikutin aku? Bukan cuma kamu, kataku. Aku juga tahu jadwal Ibu Nadine. Aneh banget ya, kalian bisa hilang di waktu yang sama. Cocok sekali. Mungkin kalian harus jadi pasangan tetap saja sekalian. Dava bangkit dari kursinya, wajahnya panik. Jan, ini nggak kayak yang kamu pikir. Aku menyela, jangan bohong, Dava. Jangan sekalipun. Kalau kamu masih punya harga diri, akui saja. Dia menarik napas dalam. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Terdiam. Aku berdiri, mengambil kembali amplop foto-foto itu. Ini belum selesai. Aku cuma ingin lihat wajahmu saat tahu kamu ketahuan. Satu hal lagi, aku mendekat, membisik di telinganya. Kamu nggak pernah akan aku maafkan. Lalu aku pergi meninggalkannya membeku di tengah restoran yang mulai memperhatikan kegaduhan kecil kami. Malamnya, aku pulang dengan hati campur aduk. Lelah, tapi juga puas. Tapi ini baru permulaan. Target utamaku masih menunggu. Ibu Nadine. Dan untuk dia, aku menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Aku dan Vika menyusun rencana. Kami menyiapkan sebuah acara kejutan. Aku tahu bahwa minggu depan akan ada acara ulang tahun pernikahan ayah dan ibu tiriku yang ke-10. Biasanya acara itu dirayakan secara tertutup di rumah atau restoran privat. Tapi tahun ini, ibu tiriku memutuskan untuk menggelar gathering semi-formal di ballroom hotel, mengundang rekan kerja, kolega bisnis ayah, teman-teman keluarga, bahkan beberapa wartawan gaya hidup. Ia ingin memamerkan kehidupan idealnya kepada semua orang. Dan itu akan menjadi panggung sempurna untuk kehancurannya.
Hari H tiba. Aku mengenakan gaun hitam elegan, rambut disanggul simpel. Di tanganku ada flash disk kecil. Di dalamnya tersimpan presentasi slideshow yang kubuat dengan hati-hati, gabungan foto, rekaman CCTV, bukti check-in hotel, dan log panggilan. Semua tersusun rapi dengan latar lagu klasik instrumental, seperti presentasi perayaan cinta, padahal isinya penghancur reputasi. Acara berlangsung meriah. Ibu Nadine berdiri di samping ayah, tersenyum anggun dengan gaun mahal berkilau. Aku berdiri tak jauh, mengamati wajahnya. Dia tidak tahu, ini akan menjadi malam terakhir dia tersenyum dengan rasa bangga. Saat acara mencapai puncaknya, tepat setelah ayahku memotong kue bersama dia, aku naik ke panggung. "Permisi," kataku memegang mikrofon. Semua mata tertuju padaku. Ayah tampak bingung. Ibu Nadine hanya mengerutkan dahi. Aku tahu ini mungkin tidak biasa, tapi aku ingin mempersembahkan video spesial tentang hubungan cinta yang luar biasa, kataku sambil menatap lurus ke arah ibu tiriku. Seseorang dari tim Vika langsung menyambungkan flash disk ke layar proyektor. Lampu ruangan dipadamkan. Layar besar menyala. Lagu klasik mengalun. Foto pertama muncul, Dava dan Ibu Nadine duduk di restoran hotel. Kemudian berlanjut ke foto-foto lainnya. Semakin jelas. Semakin vulgar. Suara bergumam mulai terdengar di ruangan. Beberapa tamu wanita menutup mulutnya, tak percaya. Seorang rekan ayahku memeluk istrinya, lalu menoleh kaget ke arah panggung. Ibu Nadine membeku. Wajahnya pucat. Ayahku perlahan menoleh padanya. Pandangannya berubah dari bingung menjadi patah. Slide terakhir menunjukkan log check-in hotel atas nama D. Rahadian dan N. Adinda. Nama asli mereka. Diikuti rekaman suara mereka di lift. "Cepet dikit, sayang. Nanti anakmu pulang, loh. Jangan sebut dia. Sekarang kamu cuma punya aku, Nadine." Slide menghilang. Ruangan hening. Aku berdiri di depan semua orang dan berkata dengan suara tenang, "Terima kasih sudah datang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tapi aku pikir semua orang di sini berhak tahu kebenaran." Aku menatap langsung ke arah ibu tiriku. "Selamat ya, Bu. Kamu tidak hanya mengambil ayahku, kamu juga mencoba mengambil pacarku. Tapi sayangnya, kamu tidak lebih pintar dariku." Ibu Nadine menjatuhkan gelas anggurnya. Ayahku meninggalkan panggung tanpa berkata sepatah kata pun. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa bahkan pergi dengan wajah tak nyaman. Aku turun dari panggung dengan langkah mantap. Malam itu menjadi berita di beberapa portal gosip. Video presentasi bocor. Ada potongan gambar tersebar luas di media sosial. Tagar Nadine pengkhianat sempat menjadi trending lokal. Perusahaan tempat ibu tiriku bekerja mulai melakukan investigasi internal. Banyak rekan kerjanya mengambil jarak. Citra yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam satu malam. Dava? Dia langsung menghapus semua media sosialnya. Beberapa komunitas sosial yang dulu dia ikuti memutus kerjasama karena skandalnya mencoreng nama baik organisasi. Aku duduk di balkon rumah malam itu, menatap langit. Tidak sepenuhnya lega, tapi ada kepuasan dalam diriku. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu mereka pantas mendapatkannya. Aku tidak terima diduakan. Tidak oleh pria, apalagi oleh wanita yang kupanggil ibu. Dan sekarang, mereka tahu
bahwa Anjani bukan gadis naif seperti yang mereka kira. Setelah malam itu, rumahku berubah menjadi tempat paling sunyi di dunia. Tidak ada lagi suara tawa ramah Ibu Nadine di pagi hari, tidak ada lagi aroma kopi favorit ayah yang selalu diseduh setiap pukul 6, tidak ada lagi basa-basi keluarga yang dulu kutelan mentah karena kupikir itulah kehidupan normal. Yang tersisa hanya keheningan dan puing-puing harga diri yang runtuh. Ayah tak banyak bicara setelah acara itu. Dia mengunci diri di ruang kerjanya selama 3 hari berturut-turut. Aku sempat mengantarkan makanan, tapi dia hanya menjawab, "Taruh saja di depan pintu." Dan Ibu Nadine? Dia pergi malam itu juga. Tidak menatapku, tidak berkata sepatah kata pun. Tapi aku sempat melihat wajahnya yang tak lagi anggun. Eyeliner hitamnya luntur, pipinya sembab, dan raut wajahnya bukan lagi seperti seorang eksekutif sukses, melainkan wanita yang jatuh dari puncak tertinggi ke lembah kehinaan dalam sekejap. 3 hari setelah kejadian itu, ayah akhirnya keluar dari ruang kerjanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, pura-pura membaca buku. Dia menatapku. Mata kami bertemu. "Anjani," katanya pelan, "kamu tahu semua ini sebelum acara itu?" Aku mengangguk. Tidak ada gunanya berbohong. "Sudah berapa lama kamu tahu?" "Sekitar 3 minggu," jawabku. "Tapi aku butuh waktu untuk memastikan. Dan untuk merencanakan semuanya." Ayah menghela napas panjang dan menatap langit-langit sejenak, lalu kembali menatapku. "Kamu menyelamatkan aku dari hidup penuh kebohongan," katanya, suaranya bergetar. "Tapi itu cara yang sangat keras." Aku menunduk. Aku tahu. Tapi aku juga tersakiti, yah. Dia tidur dengan pacarku. Ayah mengangguk pelan. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya luka. Luka seorang pria yang dikhianati istri dan dihantam kenyataan oleh anaknya sendiri. Tapi dia tahu, aku tak bersalah. Dia lalu duduk di sampingku. Aku akan menceraikannya. Aku tak menjawab. Aku hanya meremas ujung jaketku erat-erat. Akhirnya, minggu berikutnya penuh dengan berita heboh. Media lokal dan komunitas influencer membahas skandal ini tanpa henti. Fotonya tersebar di mana-mana, wajah Dava yang dulunya dielu-elukan karena program sosial, kini jadi bahan gunjingan. Ibu Nadine yang dulunya dijuluki eksekutif darling oleh majalah bisnis, sekarang dijuluki ratu pengkhianat. Aku tahu beberapa orang mungkin menganggapku kejam. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana rasanya dikhianati 2 kali oleh orang yang kau cintai. Vika sering datang untuk menghiburku. "Ini belum klimaksnya, Jan," katanya suatu malam saat kami duduk di rooftop apartemennya. "Lo udah buka borok mereka ke publik. Tapi trauma kayak lo tuh butuh proses. Jangan buru-buru sembuh. Rasain semuanya." Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Dimengerti. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar. Aku membuka ponsel, membuka kembali galeri, dan melihat foto-foto lama bersama Dava. Aku, dalam pelukan seseorang yang mengaku mencintaiku, yang ternyata mencium wanita lain hanya selisih beberapa hari setelahnya. Aku tertawa pahit. Sakitnya masih ada. Tapi, sekarang aku bisa melihat luka itu dari kejauhan. Aku lalu membuka akun Instagramnya. Sudah kosong. Semua postingan dihapus. Bionya hanya bertuliskan, "Taking a break." Lucu. Saat aku patah, aku membangun rencana. Saat dia ketahuan, dia menghilang.
Beberapa hari kemudian, aku mendapat email dari nomor tak dikenal. Subjek, maaf, Jan. Anjani. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu aku pengecut. Setelah semua ini terbongkar, aku hancur. Reputasi, pekerjaan, semuanya hilang. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan kamu. Aku benar-benar menyesal. Nadine, itu bukan cinta. Mungkin aku terjebak, tergoda oleh wanita dewasa yang bisa mengatur segalanya, termasuk aku. Tapi denganmu, aku merasa hidup. Aku merasa jadi seseorang. Maaf. 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 Aku tahu kamu nggak akan pernah bisa memaafkanku. Tapi kalau suatu hari kamu bisa, setidaknya aku masih bisa menganggap diriku manusia. Dah, Fat. Aku menutup email itu. Aku tidak menangis. Tidak marah. Tidak juga lega. Aku hanya hampa. Lalu aku menghapus email itu. Dia tidak layak mendapat kata maaf dariku. Beberapa hari kemudian, aku melihat ibu tiriku di televisi. Bukan dalam wawancara eksklusif atau seminar bergengsi seperti biasa, tapi dalam berita investigasi. Ada laporan bahwa perusahaan tempat dia bekerja sedang melakukan audit internal terhadap beberapa eksekutif yang menyalahgunakan wewenang untuk kebutuhan pribadi, termasuk biaya check-in hotel yang dibebankan ke rekening kantor. Aku tak kaget. Wanita itu licik dan biasa memakai cara yang kelihatan rapi. Ayah sudah mengajukan gugatan cerai. Prosesnya berlangsung cepat karena ada bukti yang mendukung, dan dia punya pengacara terbaik. Nadine tak melawan. Sepertinya dia sudah kehabisan tenaga. Beberapa minggu kemudian, rumah mulai terasa berbeda. Ayah mulai sering mengajakku sarapan lagi. Kadang kami bicara soal proyek, kadang hanya diam dan menikmati kopi. Tapi ada kedekatan baru di antara kami. Mungkin karena kami sama-sama korban. Mungkin karena, untuk pertama kalinya, aku menyelamatkan dia, bukan sebaliknya. Aku juga mulai membuka hati untuk hidup baru. Skripsiku hampir selesai. Aku mengisi waktuku dengan magang di lembaga konseling. Ironisnya, aku merasa lebih peka terhadap klien yang mengalami luka pengkhianatan. Karena aku tahu persis rasanya. Seseorang pernah bertanya padaku, kamu nyesel nggak bikin skandal itu terbuka lebar? Aku hanya menjawab, nggak. Karena kebenaran nggak akan pernah jadi kesalahan, meski cara mengungkapkannya menyakitkan. Suatu malam, aku menulis di jurnal pribadiku. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana aku dihancurkan. Tapi aku juga tidak akan pernah lupa bagaimana aku membangun diriku kembali. Pengkhianatan itu membunuh satu versi diriku, tapi juga melahirkan versi baru yang lebih tajam, lebih kuat, dan tidak mudah dibohongi. Aku menutup buku itu, lalu menatap cermin. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat bayanganku, dan aku tersenyum. Rasanya hampir seperti mimpi saat pagi itu aku bangun dan rumah ini hanya milikku dan ayah. Tanpa suara hak tinggi Nadine yang biasanya berdetak di lantai marmer. Tanpa senyum palsu dan aroma parfum mahal yang menyesakan. Hanya suara angin dari jendela dan kicau burung yang entah kenapa terasa lebih jujur. 2 minggu telah berlalu sejak video penghancuran itu kutayangkan di depan ratusan mata dan telinga. Dunia sosial keluarga kami runtuh. Tapi di balik runtuhan itu, aku merasa bebas. Aku tahu, dendam itu tak pernah benar-benar bisa membuat luka hilang. Tapi membungkam para pengkhianat di depan publik, itu adalah bentuk keadilan yang tak bisa dibeli oleh uang.
Namun yang tidak semua orang tahu, malam itu belumlah puncak dari rencanaku. Beberapa hari setelah acara ulang tahun pernikahan itu berubah menjadi arena eksekusi sosial, aku menerima panggilan dari Tante Ria, kakak kandung almarhumah ibuku. "Jan, kamu benar-benar membuat keluarga ini ternganga," katanya dari seberang telepon. "Tapi kamu berani. Dan ibumu pasti bangga." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin menangis saat itu juga, tapi suaraku hanya sanggup menjawab pelan, "Terima kasih, Tante." Dia lalu berkata, "Tapi kamu tahu kan, keluarga besar akan kumpul minggu depan? Arisan keluarga. Sepupu-sepupu, om tante dari luar kota. Ayahmu bilang akan datang. Kamu ikut, kan?" Aku mengangguk pelan, lalu menyadari dia tak bisa melihatku. "Iya, aku akan datang." Tante Ria tertawa kecil. "Kupikir kamu gak akan mau tampil dulu setelah drama minggu lalu." Aku menarik napas panjang. Justru ini saat yang tepat. Aku belum selesai. Acara keluarga besar diadakan di rumah nenek, rumah yang sangat luas di kawasan perumahan elit, dengan halaman belakang yang bisa muat puluhan tamu. Disinilah semua berkumpul tiap 3 bulan sekali, walau dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak hanya ajang pamer pencapaian. Nadine biasanya menjadi bintang. Dengan gaun mahal, perhiasan mencolok, dan omongan soal prestasi kerja atau kolega pentingnya. Tapi kali ini, dia tak akan datang. Yang datang adalah aku. Bukan Anjani si pemalu. Tapi Anjani yang telah berdiri di tepi jurang dan bangkit lagi dengan sayap lebih kuat. Hari itu matahari cerah. Aku datang mengenakan blus putih elegan dan celana panjang hitam yang simpel namun anggun. Riasan wajahku tipis tapi tegas, menunjukkan bahwa aku tidak datang untuk bermain-main. Saat aku masuk ke halaman belakang rumah nenek, beberapa kepala langsung menoleh. Suara bisik-bisik pun mulai terdengar. "Itu Anjani. Ih, dia yang bongkar skandal ibu tirinya ya? Sumpah, aku kagum. Berani banget." Aku pura-pura tak mendengar. Aku hanya tersenyum dan menyapa satu persatu dengan sopan. Tak lama kemudian, ayah datang. Wajahnya lebih tenang sekarang. Ada kelelahan dalam matanya, tapi juga ada rasa lega. Ia memelukku sebentar. "Terima kasih sudah datang, Jan." Aku mengangguk. "Kita satu tim sekarang, kan?" Dia tersenyum. "Sekarang dan selamanya." Acara berjalan biasa. Makan siang, bincang-bincang, dan tentu saja ajang pamer seperti biasa. Tante Wiwin memamerkan suaminya yang baru naik jabatan, Om Bima menceritakan anaknya yang diterima di luar negeri, dan sepupu-sepupuku sibuk membuat instastory. Lalu datanglah momen yang sudah kutunggu. Nenek memanggil semua cucu dan keponakan ke tengah halaman, seperti biasa saat arisan. "Anjani, kamu kan udah dewasa sekarang," katanya dengan suara lembut. "Mau cerita sedikit ke keluarga? Gimana kuliahmu? Skripsi? Hidupmu?" Semua mata memandangku. Suasana jadi sedikit tegang, sebagian penasaran, sebagian mungkin ingin mendengar langsung cerita dari sang bintang viral minggu lalu. Aku berdiri, mengangguk ke arah nenek, lalu menatap ke seluruh ruangan. "Aku akan bicara, Nek. Tapi bukan soal kuliah. Bukan juga soal skripsi. Aku ingin bicara soal kebenaran. Dan luka." Nenek tampak terkejut. Tapi dia tidak menyela. Yang lain mulai saling pandang. Aku tumbuh dengan kehilangan seorang ibu.
lalu menerima wanita asing menjadi ibu baru, karena aku tahu ayah butuh teman hidup. Aku belajar menerima. Aku belajar diam. Tapi kemudian aku dikhianati. Bukan hanya oleh satu orang, tapi dua. Aku berhenti sejenak. Menatap lurus pada kerumunan. Pacarku, yang selama 2 tahun ku peluk sebagai cinta. Dan ibu tiriku, Nadine. Beberapa orang menahan napas. Yang lain menggumam. Tapi aku tetap berdiri tenang. Mereka tidur bersama di belakangku. Dan aku tahu itu. Dan aku diam. Sampai saat aku memutuskan, kebenaran tak bisa terus dikubur. Sepupu-sepupuku menunduk, beberapa tante membuka mulut lebar. Ada yang bersiul pelan. Tapi aku tidak gentar. Jangan lihat aku sebagai anak pembuat drama. Lihat aku sebagai seseorang yang tak terima dikhianati dan memilih untuk tidak membisu. Aku menarik napas, lalu berkata pelan. Karena kalau kita diam terhadap pengkhianatan, maka mereka akan berpikir perbuatannya benar. Suara tepuk tangan pelan terdengar. Disusul yang lain. Lalu merambat hingga seluruh keluarga berdiri, bertepuk tangan untukku. Di kejauhan, aku melihat Tante Ria mengusap matanya yang berkaca-kaca. Ayah menunduk, bangga. Aku menutup pidatoku dengan tenang. Terima kasih sudah mendengar. Dan terima kasih sudah melihat siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya anak yang kehilangan ibu. Aku juga bukan korban. Aku adalah seseorang yang selamat. Dan sekarang, aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Setelah acara itu, tak ada yang meragukan keberadaanku dalam keluarga lagi. Aku tak lagi hanya anak dari istri pertama atau anak tiri yang pendiam. Sekarang aku adalah Anjani yang berani berdiri atas nama dirinya sendiri. Seminggu kemudian, aku menerima undangan dari sebuah komunitas psikologi kampus untuk menjadi pembicara di seminar bertema Healing dari Pengkhianatan dan Luka dalam Keluarga. Ironis? Mungkin. Tapi aku menerima undangan itu. Aku tahu, jika aku bisa bangkit dari luka ini, aku juga bisa membantu orang lain yang masih terjebak dalam penderitaan diam-diam. Aku tidak akan jadi wanita penuh dendam. Aku akan jadi wanita yang kuat karena tahu rasanya dihancurkan dan memilih untuk tidak ikut menghancurkan orang lain, tapi menata ulang dunianya sendiri. Mereka bilang waktu akan menyembuhkan luka. Tapi bagiku, waktu hanyalah alat, yang benar-benar menyembuhkan adalah keadilan. Setelah semua rencana balas dendamku terwujud, setelah kebusukan itu terbongkar di depan keluarga, kolega, dan publik, aku pikir mereka akan melawan. Akan membela diri. Akan berteriak bahwa aku jahat, licik, atau mungkin sedang mencari perhatian. Tapi yang terjadi justru, mereka tenggelam. Perlahan. Memalukan. Tanpa daya. Beberapa minggu setelah acara keluarga itu, aku mendengar kabar bahwa Ibu Nadine dipecat dari posisinya sebagai General Manager di perusahaan multinasional tempat ia bekerja. Bukan hanya karena skandal moral yang mencoreng citra perusahaan, tapi juga karena audit yang membongkar penyalahgunaan dana perusahaan untuk pengeluaran pribadi, termasuk hotel dan transportasi untuk perjalanan dinas fiktif. Seorang kenalan dari dunia HR sempat membisikkan padaku, dia dibuang diam-diam. Nggak mau bikin rusuh, tapi semua orang tahu alasannya. Media yang dulu memuji-muji pencapaiannya sekarang hanya menyebut namanya dalam berita skandal. Eksekutif wanita terjerat cinta terlarang, rugikan reputasi perusahaan. Foto Nadine yang biasanya tersenyum di depan panggung seminar kini tersebar dengan wajah lelah, tertunduk keluar dari kantor dengan kotak berisi barang pribadinya.
Dulu dia bangga memamerkan pencapaiannya ke semua orang. Kini dia harus menyembunyikan wajahnya bahkan dari tetangga sendiri. Aku hanya mengangkat alis dan melanjutkan hari. Dan Dava? Dava. Pemuda yang dulu dia elu-elukan sebagai aktivis muda inspiratif, mentor kesehatan mental, dan role model laki-laki progresif, sekarang menjadi bahan tertawaan dan bahan lelucon di berbagai komunitas kampus dan sosial media. Rekaman CCTV dan foto-fotonya tersebar di akun-akun gosip kampus dan bahkan sampai ke media nasional. Tak sedikit influencer yang menyoroti ironi kisahnya. Laki-laki yang menyuarakan kesetiaan dan kesehatan emosional ternyata tak sanggup menolak godaan ibu pacarnya sendiri. Salah satu unggahan di Twitter bahkan viral. Dia bilang cinta itu tentang kepercayaan. Tapi ternyata, dia percayanya sama ibu pacarnya sendiri. Hebat, Bang. Lucunya, akun Instagram Daftal ID, akun yang dia kelola untuk membahas kesehatan mental, tiba-tiba menghilang. Semua konten dihapus. Ribuan pengikutnya bertanya-tanya, lalu perlahan mulai mencibir. Aku mendapat kabar bahwa Dava dikeluarkan dari salah satu program pembinaan komunitas karena masalah etika dan reputasi. Beberapa mahasiswa yang dulu menjadi menteenya, kini mengaku merasa tertipu. Seseorang sempat membagikan potongan rekaman saat Dava sedang memberikan seminar tentang menjaga integritas hubungan dan membubuhinya dengan caption, "Selingkuh sama ibu pacar, bro. Ini integritas versi mana?" Aku pernah berpikir, apakah aku harus merasa iba? Tapi lalu aku teringat semua malam yang kuhabiskan dalam tangis, semua senyum palsu yang kutelan, semua pelukan dingin yang dia berikan padaku saat tubuh dan jiwanya milik orang lain. Tidak, aku tidak kasihan. Aku bahkan tidak peduli. Suatu siang, aku menerima surat yang dikirim langsung ke rumah. Tanpa nama pengirim. Tapi tulisan tangannya familiar. Isinya pendek. Anjani. Aku tidak bisa minta maaf cukup dalam untuk semua ini. Tapi kalau aku bisa meminta satu hal, jangan biarkan luka ini mengubah hatimu jadi dingin. Kamu jauh lebih baik dari kami. Nadine. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Lalu, aku membakarnya. Tidak karena aku marah. Tapi karena surat itu tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang telah ia hancurkan. Ayah memproses perceraian secara diam-diam tapi cepat. Hanya 2 bulan setelah kejadian itu, status Nadine resmi berubah menjadi mantan istri. Aku sempat menemani ayah ke pengadilan. Wajahnya tenang. Tapi aku tahu, jauh di dalam, dia pun masih menyimpan luka. Saat kami keluar dari ruang sidang, ayah menggenggam tanganku. "Anjani," katanya, "kadang kebenaran memang menyakitkan. Tapi berapapun harganya, tetap lebih layak dipeluk daripada kebohongan yang nyaman." Aku menatapnya. "Terima kasih karena mempercayai aku, Yah. Dan maaf." Dia tersenyum. "Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu menyelamatkan kita berdua." Kehidupan pun mulai bergerak kembali. Perlahan, tapi pasti. Aku menyelesaikan skripsiku tepat waktu. Ujian sidangku berjalan lancar, dan dosen pembimbingku bahkan menawariku ikut dalam proyek riset psikologi pasca sarjana. Aku menerima tawaran itu. Bukan karena ingin lari dari masa lalu, tapi karena aku ingin menjadi lebih dari sekadar korban. Aku ingin membangun sesuatu, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa melampaui semua ini. Vika selalu mendukungku.
Dia menyebutku tokoh utama dengan akhir yang pantas. Kadang kami tertawa soal rencana balas dendam yang akhirnya berhasil. Tapi di balik semua itu, dia tahu ada luka dalam yang tak selalu sembuh walau pelakunya sudah dihukum. Suatu malam, aku membuka laptop dan menulis di jurnal digitalku. Pengkhianatan itu seperti pecahan kaca. Awalnya hanya luka kecil. Tapi kalau terus kau genggam, dia akan berdarah dan makin dalam. Dan jika kau lempar balik, mungkin akan menyakiti mereka. Tapi ingat, yang paling penting adalah kau berhenti menggenggamnya. Aku sudah melepaskan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena aku layak bahagia. Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa Nadine pindah ke luar kota. Kabarnya, dia mencoba membuka bisnis kecil-kecilan. Sebagian teman lamanya tak lagi menganggapnya ada. Dunia yang dulu ia pimpin dengan angkuh kini mengabaikannya. Sementara Dava menghilang total. Tak ada jejaknya di media sosial, tak ada kabar. Hanya sesekali namanya disebut sebagai contoh kegagalan integritas publik. Dan aku tetap di sini. Hidup, berkarya, tersenyum, membangun ulang hatiku, bukan untuk pria lain, tapi untuk diriku sendiri. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan tentang mereka yang menghancurkanku, tapi tentang aku yang menolak hancur. Aku pernah berpikir bahwa hidup akan runtuh saat seseorang mengkhianatiku. Bahwa aku tak akan pernah bisa menatap cermin dan merasa utuh lagi. Bahwa cinta yang hancur akan mengiris jiwaku sampai tak tersisa. Ternyata, aku salah. Pengkhianatan itu memang menghancurkan, tapi kehancuran itu justru membentukku ulang. Bukan sebagai gadis naif yang takut ditinggal, tapi sebagai perempuan yang belajar berdiri di atas puing-puing dan menjadikannya pondasi. Dan kini, aku berdiri di sini. Lebih kuat, lebih tajam, lebih sadar akan siapa aku. Sudah setahun berlalu sejak malam pengungkapan itu. Setahun sejak Davaku tinggalkan di restoran dengan wajah membeku. Setahun sejak Nadine kuhancurkan reputasinya di depan orang-orang yang dulu menyanjungnya. Setahun sejak aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Dan hari ini adalah hari kelulusan. Kampus tampak semarak. Mahasiswa berlalu lalang mengenakan toga hitam dengan selempang emas. Ada tawa di mana-mana. Foto-foto, pelukan, ucapan selamat. Semua penuh harapan. Aku berdiri di antara mereka. Memandang gedung rektorat yang selama 4 tahun terakhir menjadi saksi pertumbuhanku. Tapi bukan hanya sebagai mahasiswa, sebagai manusia juga. Yang belajar bukan cuma dari buku, tapi dari sakit, marah, kecewa, dan keteguhan hati. Ayah datang dengan setelan jas abu-abu. Dia memelukku dengan hangat. Kamu berhasil, Nak. Aku tersenyum. Kita berhasil. Ya, kita. Karena meski ia pernah tenggelam dalam pernikahan palsu, ayah tetap memilih untuk mempercayai putrinya ketika semuanya meledak. Kami berfoto bersama. Ada haru di matanya, dan aku tahu itu bukan hanya karena aku lulus. Tapi karena ia menyaksikan bagaimana anak gadisnya bangkit dari luka paling kelam dan kembali bersinar. Setelah acara, aku duduk sendirian di bawah pohon besar dekat taman kampus. Tempat yang dulu sering kukunjungi bersama Dava. Anehnya, kali ini aku duduk tanpa rasa getir. Tak lama, Vika datang dan duduk di sampingku. Dia mengulurkan sebotol teh dingin. Gue bangga banget sama lo, Jan. Gak cuma karena lo lulus,
tapi karena lo masih bisa jadi orang yang waras setelah semua itu. Aku tertawa kecil. Gue juga bangga sama lo. Tanpa lo, mungkin gue masih terjebak dalam denial. Dia menatapku lekat-lekat. Lo sadarkan bahwa bukan cuma lo yang selamat, tapi lo juga udah jadi penyelamat buat banyak orang. Aku menoleh heran. Maksudnya? Vika mengeluarkan ponsel, lalu menunjukkan salah satu unggahan di media sosial kampus. Ada cuplikan video seminar yang kuisi beberapa waktu lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih tidak diperbudak luka. Komentar-komentarnya dipenuhi kalimat seperti, Anjani bikin aku sadar, aku nggak sendirian. Kisahnya menginspirasi. Aku juga pernah diselingkuhi ibuku sendiri dengan pacarku. Tapi aku nggak pernah berani bicara sampai lihat dia. Dia bukan cuma penyintas. Dia simbol kekuatan perempuan. Aku terdiam. Menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak pernah berpikir akan menjadi simbol apapun. Aku hanya ingin keluar dari kegelapan. Tapi ternyata, cahayaku menyinari jalan orang lain juga. Beberapa hari kemudian, aku menerima tawaran kerja dari salah satu lembaga konseling ternama. Mereka melihat rekam jejakku dalam organisasi kampus dan seminar publik. Dan mereka tahu ceritaku. Tapi mereka tidak menjadikannya celah. Justru mereka berkata, kami percaya luka yang pernah kamu alami justru membuatmu bisa memahami orang lain lebih dalam. Aku menerima tawaran itu. Bukan karena uang, tapi karena aku merasa akhirnya aku bisa memberi makna dari penderitaan yang dulu membuatku hampir runtuh. Suatu malam, aku duduk di balkon kamar, menatap langit gelap yang tenang. Angin menyapu wajahku pelan. Di tangan kiriku ada buku harian yang sudah hampir penuh. Aku menulis. Aku memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk tenang. Luka ini mungkin tak akan hilang, tapi ia tak lagi mendikte hidupku. Aku tidak membalas dengan kekerasan. Aku membalas dengan keberhasilan. Dan hari ini, aku menang. Aku sempat bertanya-tanya, apakah aku akan bisa jatuh cinta lagi? Apakah aku bisa mempercayai seseorang seperti dulu? Jawabannya, mungkin tidak sepenuhnya. Tapi aku belajar bahwa cinta tak harus datang dari luar. Aku mencintai diriku sendiri sekarang. Dengan luka, dengan kekuatan, dengan kisah panjang yang pahit tapi penuh pelajaran. Dan mungkin suatu hari, akan ada seseorang yang datang, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan bersamaku di atas jalan yang sudah kupijak dengan darah dan air mata. Tapi sampai hari itu datang, aku bahagia menjadi diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, saat aku sedang menyiapkan materi untuk sesi konseling kelompok pertama, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jan, aku harap kamu bahagia sekarang. Aku dengar kamu jadi pembicara, aktivis, konselor. Kamu hebat. Kamu selalu memang lebih dari cukup. Aku hanya terlalu bodoh untuk melihat itu saat aku masih punya kesempatan. Dava. Aku membaca pesan itu sekali. Lalu menghapusnya. Tak ada amarah. Tak ada senyum sinis. Hanya enang. Karena aku tahu, dia bukan bagian dari kisah masa depanku. Hanya bagian kecil dari masa lalu yang membuatku tumbuh. Beberapa waktu kemudian, aku kembali ke kampus. Bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai pembicara tetap di program bimbingan karakter. Di aula tempat aku dulu hanya duduk sebagai pendengar, kini aku berdiri di atas panggung.
memandang mata-mata muda yang haus akan inspirasi. Dan aku berkata, "Jangan takut hancur. Kadang dari kehancuran itulah kamu akan menemukan bentuk terbaik dari dirimu sendiri. Dan ingat, kamu bukan yang kalah hanya karena dihianati. Kamu baru kalah kalau kamu membiarkan dirimu dihancurkan oleh rasa sakit itu selamanya. Jadilah pemenang. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu mampu bangkit dan mencintai dirimu lebih dalam lagi." Suara tepuk tangan mengisi ruangan. Tapi yang lebih penting dari itu, aku tahu suara-suara dalam kepalaku pun ikut bertepuk tangan. Karena akhirnya, aku bisa berkata, "Aku selamat. Dan aku menang."